Ribuan masyarakat Aceh memadati halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan mereka hadir untuk mengikuti ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Masjid Kebanggaan Rakyat Aceh itu, Minggu 25 November 2018 malam. Peringatan Maulid atau tahun kelahiran Nabi Muhammad, kata Ustadz Somad, merupakan bukti kecintaan masyarakat Aceh kepada Muhammad sebagai pembawa risalah Islam. Aceh, kata penceramah asal Riau itu, merupakan wilayah di Nusantara yang pertama memeluk Islam. Dari sebuah penelitian yang dikutip Somad, Islam masuk ke Nusantara pertama kali di tahun 840 melalui Perlak. Belakangan baru kemudian Islam berkembang di wilayah lain di Nusantara. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah menyebutkan bahwa peringatan itu bertujuan untuk menelusuri jejak Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh sejagat dengan keagungan dan juga kebesarannya. Nova juga mengatakan tidak ada gambaran semarak mengenai siapapun dalam sejarah manusia yang menamai lukisan umat Islam atas Nabi Muhammad SAW. Nova juga berharap momentum Maulid Nabi bisa menjadikan seluruh rakyat Aceh menjadi pribadi yang memiliki karakter Islami sebagaimana yang dicontohkan Nabi, baik pada tatanan pola pikir maupun dari perilaku keseharian kita sebagai Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar memakan bubur. Sudah lama berceramah, baru inilah di depan air mancur. Ini jamaahnya ramai melimpah luar biasa. Jadi supaya tidak ribut karena pembagian jatah tidak jelas, maka dari awal saya jelaskan. Boleh? Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 20 menit ke kanan, 20 menit ke depan, 20 menit ke kiri. Deal? Baik, jangan ada dusta di antara kita. Pertama tadi naik ke atas pentas ini, yang pertama saya cari adalah nama saya. Pertama saya lihat nama Pak Kajati. Oh, berarti bukan tempat duduk saya. Yang terhormat Pak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Ketua DPRA, Yang Mulia Wali Nangro, Bapak PLT Gubernur Aceh, barulah dapat nama saya, Ustadz Abdul Somad. Yang malam ini digantikan Ustadz Arifin Ilham. Ayahanda Walino, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Tengku Haji Fadil Rahmi, Bapak Sekda, Bapak Wali Kota, yang semua ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan kalau kita masuk ke akhirat, dicari kursi kita di surga tidak ada. Bayangkan itu Bapak Ibu. Di atas pentas ini saja kalau tak ada nama kita kecewa, mau duduk di mana? Bayangkan nanti mati tidak ada nama kita di dalam surga. Tapi insya Allah yang hadir malam maulid ini ada namanya semua. Kenapa begitu? Karena Nabi bersabda, Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Banda Aceh dibawa dari Nangro Aceh Darussalam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Salawat tadi yang kita baca dipimpin oleh Qori, dibawa dari Banda Aceh sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka nama-nama yang berselawat ini langsung booking tempat di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Tapi dengan syarat tetap melaksanakan sholat, puasa, haji, umrah, baca Quran, zikir, sholawat dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang cuma hadir maulid, rajin bersolawat, namanya ada, tapi nanti tetap diobok-obok dalam neraka. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tidak masuk neraka. Begitu saya sampai nanti ke dalam surga, saya tengok surga itu sunyi, cuman saya aja di dalam. Saya tanya malaikat, orang Aceh mana? Kata malaikat, mereka di VVIP semua. Amin. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, ini dalilnya dari mana ini? Mana dalilnya bahwa orang maulid itu bisa masuk surga? Apakah Nabi Muhammad pernah memperingati hari lahirnya? Jangan jawab. Nanti kalau jawab iya, saya tanya mana dalilnya. Siapa yang memperingati maulid? Maulid itu bid'ah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang hadir masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah, gara-gara tidak boleh memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih dalilnya. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Nabi mengingat hari kelahirannya setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Malam ini kita memperingati hari kelahirannya setahun sekali di bulan yang sama. Itulah bulan Rabiul Awal. Kalau setiap hari Senin, kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Oleh sebab itu ulama hadis hafal 300.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dikutip oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi mengatakan maulid lengkap dengan dalil-dalilnya boleh. Maka siapa yang melaksanakan maulid silakan. Yang sudah melaksanakan alhamdulillah. Yang ragu-ragu jangan takut, akan datang tetap dibuat. Kantor-kantor dinas buat maulid, RT RW buat maulid, pengajian ibu-ibu buat maulid, bapak kepala daerah buat maulid, hadirin hadirat datang, jurus maulid 4D datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah malam ini tak ada yang mengantuk. Kenapa tidak mengantuk? Karena berdiri. Gimana mau mengantuk? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdul Uzza. Yang berceramah ini Abdul Somad. Ini orang namanya Abdul Uzza. Kalau saya tanya siapa nama Abdul Uzza, siapa itu Abdul Uzza, kenal dengan Abdul Uzza, banyak yang tak ingat. Tapi kalau saya sebut nama keren, nama beken, nama terkenalnya, oh, itu saya tahu Pak Ustaz. Siapa Abdul Uzza? Saya tak tahu Pak Ustaz. Namanya Abu Lahab. Oh. Makanya kalau kenalan sama orang tanya, nama siapa? Nama keren siapa? Nama siapa? Abdul Somad. Kami cari di Facebook kok tak ada. Anton. Nama Abdul Uzza, nama keren Abu Lahab, tempat neraka jahanam. Dalil, tabat yada abi lahabin wa tab.
Tapi Abu Lahab azabnya diringankan setiap hari Senin. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Abu Lahab paling senang nunggu hari Senin. Setiap hari Senin azabnya ringan. PNS paling tak suka hari Senin, upacara. Hari Kamis senam pagi, suka nengok artis yang mimpin senam aerobik pakai celana sempit. Di tempat lain, di Aceh tak ada. Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin, karena pada hari Senin dia memerdekakan budaknya bernama Thwaibah. Seekor onta paling murah 50 juta. Budak hamba sahaya 2 kali lipat onta 100 juta. Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi bersedekah 100 juta. Kalau ada orang di Banda Aceh bersedekah 100 juta maulid Nabi, itu selevel sama Abu Lahab. Jadi kalau yang di bawah itu, nah itu di bawah Abu Lahab lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdul Somad ngomong yang ngawur. Mana dalilnya bahwa Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin? Buka kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari kota Makkah Al-Mukarramah. Diringankan azab Abu Lahab hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang Aceh yang suka buat maulid, suka hadir maulid, tahan mendengar maulid, suka hadir maulid, tapi tak sholat, insya Allah di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu tentang maulid. Kalau ada yang melarang maulid, membid'ahkan maulid, maka berarti ahli hadis itu masuk neraka, karena mereka yang menganjurkan maulid. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti membolehkan maulid. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan maulid. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menganjurkan maulid. Syekh Yusuf Al-Qardawi, pimpinan ulama dunia, menganjurkan maulid. Syekh Atiyah Saqar, ulama Al-Azhar, menganjurkan maulid. Ada orang hafal hadis 300.000 hadis, 300.000 hadis dalam kepalanya, menganjurkan maulid. Tiba-tiba datang ustaz, cuman hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sana hilang matan, baca matan hilang sana. Mengalahkan maulid, menyalahkan maulid, membid'ahkan maulid. Sekarang saya tanya, mau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal 300.000 hadis, atau ustaz laptop yang hafal 3 hadis? Terserah, saya tak paksa Bapak Ibu. Mau ikut ustaz laptop, lanjutkan. Mau ikut ustaz Google, lanjutkan. Mau ikut ustaz YouTube, lanjutkan. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang jelas saya ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Yang jelas saya ikut As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mereka golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak juga percaya. Dalilnya sudah saya sebutkan, ulamanya sudah saya sebutkan, kitabnya sudah saya sebutkan. Tak juga percaya. Aku sudah kehabisan peluru, pelor dan dalil. Nanti sama-sama kita mati, sama-sama kita tengok di akhirat. Kalau tak percaya, mati duluan. Nanti kirim kabar cepat-cepat. HP saya hidup 24 jam insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, seorang raja buktikin bersedekah pada malam maulid, menyembelih 1000 ekor kambing, membagikan manisan 5.000 piring manisan, dibagikan ke jalan-jalan penuh. Malam ini tak ada manisan, tak tidak, Allah malam. Tapi yang jelas ramai datang. Kenapa mereka ramai datang? Tak lain tak bukan karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan datang karena Ustaz Somad. Apa yang mau ditengok? Beratnya pun tak sampai 50 kilo. Ganteng tidak, kurus, hitam, kering, jelek.
Tapi banyak juga yang komen di internet ingin jadi yang kedua. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau ada yang bertanya, kenapa ramai betul di halaman Masjid Baitur Rahman Banda Aceh malam tadi? Karena orang Aceh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apa buktinya orang Aceh cinta Nabi dan orang Aceh yang paling dicintai Nabi? Jawab dengan jujur. Dari Papua sampai Sabang yang disebut dengan Nusantara sebelum ada Indonesia, orang mana yang duluan bersyahadat? Tentang orang Aceh ngaku Aceh. Dengar baik-baik. Saya ziarah ke makam Sunan salah satu wali songo di Surabaya. Namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Sunan Ampel hidup pada tahun 1401. Berapa? Mudah ingatnya, 1401. Itulah ulama yang menyebarkan Islam di Jawa. Aceh berapa? Katanya tadi Aceh duluan bersyahadat. 1401. Ziarah saya ke makam Malikul Saleh radhiyallahu anhu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu. Berapa dia? 1267. Berapa? Sunan Ampel 1401. Malikul Saleh 1267. Mana yang lebih dulu? 1401 atau 1267? Sudah jelas siapa yang duluan bersyahadat? Itulah makanya kata Abdul Ghafur namanya, dia berkata, Islam pertama datang ke Samudra Pasai, Aceh. Buktinya mana? Makam Malikul Saleh 1267. Namanya Abdul Ghafur. Setelah dicek bukan Abdul Ghafur, Snok Horgron. Di mana dia sekarang? Neraka Jahanam tempat. Pura-pura dia masuk Islam, ternyata dia ingin mengelabui. Diteliti oleh orang Aceh sendiri, ternyata orang Aceh lebih dulu masuk Islam. Karena Malikul Saleh 1267 ada yang lebih dulu daripada itu. Kerajaan Perlak. Kata orang Aceh sendiri, Profesor Ali Hasmi mengatakan Perlak 840. Sunan Ampel 1401. Malikul Saleh 1267. Perlak 840. Kok Ustaz ingat? Lama saya ngapalnya itu. Senung Horgolanya berkata, orang Aceh pertama bersyahadat. Ini dalilnya. Batu nisan Malikul Saleh 1267. Kata Profesor Ali Hasmi, salah engkau Senung Horgolanya. Kenapa? Karena Perlak lebih dulu. Berapa? 840 Masehi. Orang Perlak sudah bersyahadat. Ternyata penelitian terakhir, datang lagi orang Aceh bernama Dr. Husaini Ibrahim, memperoleh gelar dalam bidang arkeologi, bergelar PhD, Doctor of Philosophy. Ternyata batu nisan Malikul Saleh, batu nisan di Perlak ada yang lebih tua lagi. Dari mana? Dari kota Banda Aceh sendiri bernama Kampung Pandai. Disebut pandai karena mereka pandai membuat batu nisan. Lebih tua, lebih hebat, lebih lama. Bukan berarti Profesor Ali Hasmi salah, tapi ternyata ditemukan batu nisan terkubur dalam tanah, tersimpan di dalam hutan, bahkan ada di dalam laut, diangkat, diteliti. Orang Aceh bicara data dan fakta. Ternyata sebelum 840 Masehi, orang Aceh sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bangga terhadap masa lalu, jangan sekedar nostalgia. Jangan sampai orang Aceh berkata, Nusantara
nenek moyang kami duluan bersyahadat. Nusantara, raja pertama bersyahadat adalah raja kami. Nusantara yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu 1615. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi sore saya ziarah ke makamnya. Ustaz Abdul Somad ketika datang tsunami, hancur gedung ini, hancur dinding makam ini, tapi makam ini hanya sedikit saja yang sompel batunya. Itu bisa ditengok di dalam Ustaz Somad. Begitulah kehebatan Allah menjaga. Kami orang Melayu tak pandai bahasa Aceh, kami orang Melayu tak bisa bahasa Arab, tak paham kami Quran. Datang ulama 1615 Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tadi saya ziarah ke makamnya. Jam 4 subuh nanti kami akan pergi menuju Aceh Singkel, Napak Tilas, bagaimana dakwah ulama-ulama masa silam. Datang mereka kemari, nun dari Makassar, Sulawesi. Siapa namanya? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, mengambil tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang orang dari Sumatera Barat, bumi Minangkabau. Siapa namanya? Seorang ulama besar, Syekh Burhanuddin Ulakan, datang menjumpai Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang ulama dari Pulau Jawa. Siapa namanya? Syekh Abdul Muhi Pamijahan, mengambil baiat tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. 3 ulama besar dari bumi Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan. Dari bumi Jawa, Syekh Muhi Pamijahan. Dari bumi Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Tapi orang tarekat bukan hanya memetik tasbih, orang tarekat punya bukan berkata la ilaha illallah, orang tarekat bukan hanya bersuluk dalam kelambu, orang tarekat melawan Belanda. Berteriak Syekh Abdul Rauf As-Singkili, berteriak Syekh Yusuf Al-Makassari. Akhirnya Yusuf Makassari ditangkap, kata Belanda, ditangkap Yusuf Al-Makassari, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Mereka berteriak, sekali teriakan lari Belanda, pulang Belanda ke Amsterdam. Yang tinggal 2, durian Belanda sama terong Belanda. Itulah makanya orang Aceh dendam dengan Belanda ini. Setiap hari dia pergi ke restoran, apa yang mau bapak minum? Jus terong Belanda. Berteriak para ulama, Allahu Akbar. Maka lari itu Jepang, tunggang langgang Jepang pulang ke Tokyo. Saking kan takutnya mereka, tinggal slopnya, itulah slop Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Aceh darah pejuang. Bukan cuma Tengku Umar laki-laki yang perkasa, perempuannya pun luar biasa. Siapa dia? Cut Mutia. Siapa dia? Cut Nyadin. Perempuan mesti diasingkan dari Aceh, dibuang oleh Belanda dari bumi Nangro Aceh Darussalam, sampai makamnya dicari oleh para pelanjutnya. Mereka temukan di Jawa Barat. Kenapa dia tidak tinggal di sini? Karena kalau dia tinggal di sini, dia membuat perlawanan, dia melahirkan pejuang-pejuang perempuan yang luar biasa. Mereka buang, mereka takut, karena mereka adalah magnet, mereka sumber kekuatan. Kalau dia tetap ada di Aceh, dia akan melawan, dia akan memberontak, dia akan mengamuk. Ini orang harus dibuang. Lihatlah jahatnya Belanda, bukan kepada laki-laki, kepada emak-emak Aceh pun dia takut luar biasa. Oleh sebab itulah maka saya berdiri di depan laki-laki, bukan di depan perempuan. Nanti udah agak-agak suara hilang sedikit baru kita kesini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga Ustaz Abdul Somad datang ke Aceh, bukan menceramahi orang Aceh, bukan menggurui orang Aceh. Menceramahi orang Aceh sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Aceh sama dengan menggarami air laut. Ke Aceh mengambil pelajaran Napak Tilas. Dari kecil sudah saya nyanyikan lagu itu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Pernah Ustaz ke Merauke? Baru tadi pagi. Berziarah kami, sampailah kami ke sebuah bangunan di tengah hutan. Bangunan Belanda, temboknya tebal, lantainya licin,
jamaah haji dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sebelum pergi ke Jeddah, mereka singgah dulu di asrama haji di seberang pulau dari Sabang sampai ke tengah. Disitulah mereka patutlah disebut Serambi Mekah. Bukan sekedar Serambi Mekah karena ulamanya, bukan sekedar Serambi Mekah karena kitabnya. Disebut Serambi Mekah karena sebelum sampai ke Mekah singgah dulu ke Serambinya. Siapapun orangnya pasti pernah ke sana sebelum orang Indonesia naik pesawat 1977. Semua yang pergi naik kapal laut singgah di asrama haji pelabuhan besar di seberang pulau Sabang. Allahu Akbar. Tapi jangan terlena dengan masa lalu yang luar biasa. Dari mana datang ulama? Dari Aceh. Siapa yang pertama kali bersyahadat? Aceh. Apakah itu masih ada di zaman modern ini, Pak Ustadz? Ada. Bank pertama yang berubah dari konvensional ke bank syariah. Di mana itu? Aceh. Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Cari di seluruh Indonesia di mana yang ada dinas syariah. Aceh. Polisi menangkap lalu lintas, polisi menangkap yang tidak pakai helm. Di mana polisi yang bisa menangkap orang pacaran? Polisi syariah, wilayah Hisbah, Aceh. Oleh sebab itu kalau mau melihat penerapan syariat Islam di zaman modern, bukan zaman Bani Abbasiyah, bukan zaman Bani Umayyah, bukan zaman 500 tahun silam, real, nyata, zaman sekarang, di zaman demokrasi bisa diterapkan ajaran Islam. Datanglah kalian ke Aceh, wahai bupati, wahai gubernur seluruh Indonesia, datang kalian studi banding ke Aceh kalau ingin mengislamkan bank-bank kalian yang masih konvensional. Betul. Tapi ingat, ceramah saya yang sudah saya sampaikan ini akan menjadi hutang yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Soalnya setelah ceramah ini akan datang bupati, wali kota, camat, BUMN, perusahaan, datang mereka ke Aceh mau studi banding. Begitu mereka datang, ditengoknya masjid kosong, tak ada sholat berjamaah. Apa kata mereka? Abdul Somad pembohong, penipu Abdul Somad. Kata engkau syariat Islam tegak di Aceh, kami sudah datang, tak ada orang sholat berjamaah. Tentu saya akan membela diri saya. Waktu saya datang ramai. Waktu kalian datang tak ada. Berarti bukan salah saya. Begitulah cara saya melepaskan diri saya nanti. Sudah saya siap-siapkan jawabannya. Saya mulai tadi jam 9:30. Sekarang jam 10:05. Ternyata sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Tadi janji kita kan 20 menit. Kenapa saya tak dikasih tahu? Kalau begitu berkurang jatah yang depan. Ustadz Abdul Somad berceramah di bumi Aceh, bumi para ulama, buminya daya, buminya pesantren, buminya para abu, para abi, para tengku. Tapi Abdul Somad tidak sopan, berani membelakangi yang mulia Wali Nanggro, berani membelakangi Bapak Kapolda, berani membelakangi Bapak Kejaksaan. Tak takut Ustaz dituntutnya nanti di pengadilan. Tengok dulu, coba putar rekamannya. Sebelum saya maju tadi saya sudah mengangkat tangan meminta restu mereka. Ingat, sebelum maju tadi saya sudah begini dan semuanya mengangguk. Mengangguk berarti setuju. Andai yang mulia Wali Nanggro tadi tidak mengangguk, maka saya akan ceramah menghadap mereka. Ustadz Abdul Somad tidak sopan. Ini bumi para ulama, ini buminya daya, ini buminya para abu, para abi, para tengku. Di sini alim ulama pakaiannya dua. Kalau tidak berjubah, pakai kain sarung. Kenapa Ustadz ceramah pakai celana panjang? Tidak kalian tahu bagaimana susahnya kami naik ke atas. Dikawal oleh Pak Kapolda di depan, di sebelah kanan Al-Walid, Walid Noh di sebelah kanan, Abu, ayah anda. Susah kami kemarin. Bayangkan kalau saya pakai kain sarung, lepas tanggal, siapa tanggung jawab?
Itu maka saya pakai celana. Bukan karena tidak menghormati negeri Dayak, negeri ulama. Jelas? Kenapa saya membelakangi? Karena saya sudah minta izin. Kenapa tak pakai jubah, tak pakai sarung? Karena ada alasan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah dan bully-bully di antara kita. Karena tidak semua yang mendengar ceramah ini ingin mencari pelajaran dan iktibar. Banyak juga yang mengintai-intai kapan dia salah dan silap. Akan kami bully dia nanti. Jangan, karena aku sudah tahu apa yang terbetik di hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Aceh bangga. Jangankan jadi orang Aceh, datang ke Aceh saja saya bangga. Menjadi orang Aceh kebanggaan, menjadi orang Aceh kemuliaan. Tapi menjadi orang Aceh tanggung jawabnya luar biasa. Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap, malam ini juga angkat kaki pindah ke provinsi lain. Menjadi orang Aceh, maka siap meramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Kenapa? Karena petualang dari Maroko bernama Ibnu Battuta sudah sampai ke negeri ini dan dia bercerita, aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Aku berjumpa dengan ulama-ulamanya berjubah hijau dan putih. Rajanya menunggang gajah, ulamanya menunggang kuda. Mereka jamu aku dengan makanan. Ramai mereka turun ke jalan. Masjidnya ramai. Itu cerita lebih dari 700 tahun yang lalu. Maka sampai hari ini masjid tetap ramai. Jangankan di dalam, di luar pun melimpah ruah. Tapi ini yang datang malam ini banyak pemain naturalisasi. Kalau ingin melihat pemain inti, tengok subuh besok. Kalau jamaah masjid tetap ramai, maka bangga kita. Tapi kalau jamaah masjid pemain inti, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. As-salatu khairum minan naum. Tak ada orang datang. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tengok ke belakang, belum juga datang. Usalli fardhu subhi rak'ataini imaman. Udah jelas tak ada makmum, imaman juga katanya. Kenapa Bapak bilang imaman? Mungkin nanti ada makmum susulan Pak Ustaz. Allahu akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin nanti di rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin karena tabligh akbar tadi malam lambat mereka sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Di daerah lain tidak ada sholat berjamaah, tercela. Kalau sampai di suatu negeri, musalla, surau, langgar, kosong sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin. Satu negeri itu dikuasai setan. RT yang tidak sholat berjamaah, RT-nya kesetanan. Kalau sampai di kabupaten itu ada masjid yang tidak sholat berjamaah, bupatinya kesetanan. Kalau sampai di provinsi itu tidak ada sholat berjamaah, gubernurnya kesetanan. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz tidak sebut wali kota? Ada wali di sini. Kata saya sebut. Tapi insya Allah kita jaga sholat berjamaah. Mohon maaf, ini makmum semua. Bersedia jadi makmum? Kalau gitu saya jadi imam. Siap? Luruskan shaf, luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tumitnya lurus. Tumit. Zaman dulu pakai pedang, dicabut pedang, meluruskan tumit. Tapi jangan coba besok. Sedang tak pakai pedang aja orang tak datang, lagi pakai pedang. Imam hanya menengok kiri dan kanan. Lurus, lurus, langsung angkat. Jadi tak perlu imam itu memeriksa ke belakang satu-satu. Dulu mahasiswa, ada mahasiswa waktu kuliah dulu, ada mahasiswa dari Libya.
Orangnya tidak mau mengangkat takbiratul ihram sebelum saf lurus. Dia periksa satu-satu. Periksa. Saking lamanya, datang orang Afrika, maju dia. Allahu Akbar. Itu namanya kudeta tak berdarah. Asal sudah nampak lurus, sudah. Allahu Akbar. Selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dua riwayat. Satu riwayat menyebut imam miring ke kanan. Nanti anak ibu nanya, Mama, kenapa imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan, hadisnya sahih, karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Itulah kenapa barokah sebelah kanan. Itulah kenapa saya ke kanan duluan. Barokah sebelah kanan. Belum dapat barokah sebelah kanan. Tapi ada riwayat kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Ada tak imam di Banda Aceh yang selesai sholat menghadap ke jamaah? Ada, tapi beda sama Nabi. Nabi kalau menghadap ke jamaah matanya mencari mana yang tak datang ke masjid. Sekarang banyak imam menghadap ke jamaah dia nunduk, karena makmumnya nengok dia grogi. Saya kalau selesai sholat tidak pernah menghadap ke jamaah, saya selalu miring ke kanan. Kenapa Ustaz tidak menghadap ke jamaah? Saya tidak sanggup macam Nabi. Karena Nabi kalau menghadap ke jamaah, dia inspeksi satu persatu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan. Saya ketua masjid. Di masjid dekat rumah saya, kalau saya sana, saya jadi imam. Belum pernah selesai sholat, saya tanya, mana si anu? Mana si anu? Mana si anu? Kenapa Ustaz tak tanya? Saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si anu? Ya tak ada, emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya bupati, selesai sholat, saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang ada kepala? Mana yang tak kepala? Bisa apa tidak? Bisa. Coba kalau saya polisi saya ada pistol, bisa saya tanya, mana saya? Mana? Bisa tidak? Bisa. Insya Allah akan lahir generasi muda yang akan menjadi bupati, yang akan menjadi kapolda, yang akan menjadi kapolri. Tapi dia juga menjadi pemimpin sholat berjamaah. Amin. Di mana mereka? Inilah yang ada di hadapan saya ini, anak-anak muda. Bangga kita sekarang, anak muda. Dari mana Ustaz tahu ini anak muda? Dari suara takbirnya. Mari kita dengar takbir anak muda. Allahu Akbar. Anak muda. Orang tua mana bisa? Allah. Kalau tak percaya, besok pergi ke Pantai Jompo, kumpulkan, suruh mereka takbir. Takbir. Anak muda yang luar biasa. Siap kalian menjadi polisi, siap menjadi TNI, siap menjadi pengacara, siap menjadi bupati, siap menjadi wali kota, siap menjadi imam. Awas kalau tak siap. Tapi untuk latihan nanti jangan langsung imam maghrib, imam zuhur dulu. Coba dulu nanti di kampus, di sekolah imam zuhur. Pas zuhur langsung cepat. Kalau pas maghrib lambat-lambat aja. Pas zuhur, zuhur itu modalnya takbir aja. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Buat agak lama-lama sedikit. Udah selesai nanti ditanya kawan, hebat kau ya jadi imam. Iyalah. Lama kau tegak tadi, apa ayatnya? Allah. Kenapa lama betul? Ulang 5 kali. Modalnya Allahu Akbar aja. Tapi sami Allah ingat juga. Jangan sampai lupa sami Allah. Allahu Akbar. Nanti udah mental agak siap, udah agak-agak hebat mental. Barulah kau sholat maghrib. Sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin sampai habis. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makmumnya usahakan tak ayat apa. Insyaallah masjid-masjid di Aceh akan tetap ramai sehingga tak malu Ustadz Somad yang sudah mengiklankan. Kalian yang mau studi banding Bank Aceh datang, kalian yang mau buat dinas syariah datang, kalian yang mau buat perda syariah kanun namanya datang, kalian yang mau buat dinas daya datang. Begitu mereka datang kemari mereka bangga. Kenapa? Belum sampai ke Aceh sudah melihat pramugari pakai jilbab. Kadang saya sebagai ustadz sudah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, masuk ke dalam pesawat tertunduk mandi. Kenapa? Mereka pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Malu kita pakai peci. Mana tahu nanti kita ketemu di pesawat, nampak saya pakai kacamata hitam, pakai pet. Sudah tahu alasannya kan? Paham kan? Paham? Paham. Biasa saya kalau naik pesawat pakai pet, pakai kacamata hitam, datang orang, Ustadz Somad ya? Mirip. Tapi ketika ke Banda Aceh pakai peci, pakai sorban, pakai koko, kenapa? Kita tidak malu. Kenapa? Karena mereka pakai rok panjang, pakai jilbab. Di mana itu? Di Banda Aceh. Kira-kira Ustadz Somad bisa tak merubah orang dengan ceramah? Masuk ke pesawat, kumpulkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pramugari, takutlah kepada Allah. Bisa merubah pakai ceramah? Lalu kenapa orang Aceh bisa merubah semua maskapai penerbangan yang punya pramugari pakai jilbab? Kenapa? Pakai apa? Pakai kekuasaan. Penting tak kekuasaan itu? Penting. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai menolong agama Allah. Salah, cuma ceramah. Dulu mau diangkat jadi wakil presiden tak mau. Aku sudah tahu apa yang terbersih di hati. Masih ada adik-adikku, anak-anakku yang akan memegang tampuk kekuasaan ini di masa akan datang. Biarkan aku berceramah ke sejauh mata memandang, dari Sabang sampai Papua. Bukan membawa partai, bukan membawa golongan, bukan membawa nama apapun. Lillahi. Apa itu yang dimuliakan Allah? Masya Allah. Tadi pertama ceramah merah warna air ini. Sekarang saudaraku yang dimuliakan Allah, begitulah hebatnya kekuasaan. Artinya apa? Kalau ada kekuasaanmu, pakailah. Kau bisa merubah rok pendek jadi rok panjang. Kau bisa merubah yang tak berjilbab menjadi berjilbab. Saya ceramah di luar kota, pulang jam 2 malam. Jam 2 malam masuk ke kota, anak lajang, anak gadis bonceng-boncengan di mobil, duduk-duduk cekikikan makan jagung bakar. Saya tengok kecepatan motor 30 km, tapi pegangannya 130. Ini tidak akan terjadi di Banda Aceh, betul? Kenapa? Karena kalau ini terjadi pasti mereka akan ditangkap oleh polisi syariah, Satpol PP syariah yang diatur dalam perda bernama kanun, dan petugasnya itu adalah wilayah Hisbah. Betul? Wilayah Hisbah akan memanggil mereka. Hei,
Kamu dua bonceng-bonceng. Sini. Kenapa kamu bonceng berdua? Ini istri saya. Lanjut. Kamu kan kemarin yang kami kata kamu waktu kami tangkap dulu kamu katakan istrimu. Iya. Ini kan apa yang lain? Ini istri saya yang kedua, Pak. Saya kemarin jumpa kawan di airport di Cengkareng. Saya tanya, itu istrimu? Iya. Kemarin kita jumpa di Batam bukan yang itu. Itu yang pertama. Tapi kau PNS. PNS mana boleh bini dua? Aku udah keluar dari PNS. Dulu tuh PNS satu, begitu keluar tiga. Sekarang saya tanya, mau PNS atau tidak? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamat kalian kuliah, selesai kalian S1, jangan lagi cita-cita jadi PNS. Gantungkan cita-cita mesti di bintang bulan. Taklah ada bintang apa. Kalian jadi entrepreneur, kalian jadi businessman, kalian menjadi orang kaya, kalian bantu negeri ini. Tapi yang paling penting, kalian bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Betul? Kalian perjuangkan lewat perda syariah di Aceh bernama Kanun. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau mencaleg Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa nasihat Pak Ustaz? Satu, masukkan pendidikan agama ke SMP dan SMA. Karena SMP tidak ada pelajaran agama, hanya 2 jam saja. Masukkan ke sana 5 pelajaran: Quran, hadis, bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Angkat dari UIN Ar-Raniyah. Alumni tarbiyah, angkat jadi guru. Alumni usuluddin, ambil akta 4, angkat jadi guru akidah. Alumni dari syariah, akta 4, angkat jadi guru fikih. Bisa apa tak bisa? Bisa. Dananya dari mana? Dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Payung hukumnya dari mana? Dari perda, kanun. Bupati, wali kota tidak akan diusik, tidak akan ditangkap. Kenapa? Ada payung hukumnya. Siapa yang membuat? DPR. Siapa yang angkat DPR? Nih, inilah yang akan memilih calon-calon legislatif kita ke depan. Siap memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama di SMP, SMA? Ya. Siap mencoblos mereka pada hari Rabu 17 April pagi? Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti selesai sholat, mohon maaf Pak Ustaz, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan pendidikan agama, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan daya, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan kanun, saya tidak memilih orang yang memperjuangkan dinas syariah. Kenapa? Karena dia tak ngasih duit. Yang ini menyebarkan duit Pak Ustaz. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke kotak masjid dan anak yatim. Setuju? Kalau dari awal dia sudah main duit, money politik, maka nanti setelah duduk dia akan menarik teori orang main layang-layang. Ulur, 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 ulur. Setelah dapat tarik, 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 tarik. Betul? Oleh sebab itu maka jangan sampai kerumunan malam ini hanya sekedar kerumunan. Jangan sampai malam ini hanya sekedar meriah. Gimana tablik akbar Ustadz Somad malam tadi di Masjid Baitur Rahman? Gimana hebatnya? Ada nenek kehilangan cucu, ada cucu kehilangan nenek. Gimana tablik akbar Ustadz Somad di Masjid Baitur Rahman malam tadi? Masya Allah. Gimana? Sampah botol berserak-serak.
ini halaman masjid, ini tempat suci. Datang tadi bersih, maka pulang pun bersih. Semua sampah-sampah, botol masukkan ke kantong, bawa pulang, buang di rumah. Siap? Saya sendiri tisu saya tak saya buang. Simpan, masuk. Nanti sampai di hotel baru saya sampaikan. Kita jaga ini kebersihan. Kenapa? Jangan sampai orang menengok. Itu kan? Itu sampah banyak itu gara-gara Ustaz Somad tuh. Jangan panggil dia kacil. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi yang kita inginkan, kerumunan malam ini berubah menjadi kekuatan. Kira-kira yang disampaikan Ustaz Somad ini ada yang salah? Abdul Somad tidak pernah menyebut nomor. Abdul Somad tidak pernah menyebut partai. Abdul Somad tidak pernah menyebut nama orang. Abdul Somad tidak pernah menyebut golongan. Abdul Somad tidak menyebarkan kebencian. Abdul Somad tidak pernah menebarkan hoax. Abdul Somad tidak pernah menimbulkan fitnah. Abdul Somad hanya ingin mengajak umat memilih aspirasi umat, menyalurkan suara untuk kebangkitan umat. Siap? Jangan-jangan Abdul Somad ini kampanye. Saya bukan jurkam dari pihak manapun. Saya bukan orang partai. Saya murni datang berdakwah lillah fisabilillah. Saya hanya ingin umat ini mayoritas, tapi dia menjadi prioritas. Setuju? Tadi saya mulai jam 9:30. Sekarang sudah jam 10:30. Sudah habis 60 menit. Ternyata yang kanan dengan yang kiri ini sama sifatnya. Tak mau mengingatkan kita kalau lewat waktu. 30 menit kanan, 30 menit depan, 30 menit kiri. Ini saya tak nampak batas jamaah ini di mana yang paling ujung. Karena gelap. Yang punya HP ada senternya, tolong hidupkan. Punya HP, cara menghidupkannya gini, biar saya aja. Pertama picit dulu, udah, habis itu passwordnya. Lupa password tanya istri. Biasanya istri megang password. Nah, habis itu ada senter di situ. Hidupkan semua. Udah, barulah nampak sampai ke kekecilan. Matikan, nanti lompat. Tangan pun turun, karena kalau terlalu lama ketiak kekeringan. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi janjinya 60 menit, sekarang saya dilema. Mau dipegang 60 menit, waktu sudah habis, yang sebelah kiri pula marah. Mau dilanjutkan, waktu pula sudah habis. Kira-kira kita lanjutkan atau berhenti? Saya mancing aja. Ini adalah ibu-ibu. Sebelah kanan dari laki-laki, ini ibu-ibu. Duduk. Saya terus terang takut kalau ibu-ibu ini mengamuk. Berceramah kepada 100 laki-laki yang bisa membawa ke rumah tinggal 20 orang. Yang 20 orang itu yang berani berkata ke istrinya tinggal 10.
Dari yang 10 itu yang didengar istrinya tinggal 5. Begitulah kalau berceramah ke laki-laki. Tapi kalau ceramah ke 100 perempuan, mereka akan pulang ke rumah, diceritakannya kepada 100 suaminya, jadi 200. Diceritakannya kepada 100 anaknya, menjadi 300. Diceritakannya kepada 100 menantunya, menjadi 400. Diceritakannya kepada cucunya, menjadi 450, karena sebagian belum punya anak. Begitulah hebatnya perempuan. Oleh sebab itu jangan menyepelekan perempuan. Perempuan bisa mengancam, abang kalau sampai tak ikut aku. Tapi insya Allah perempuan di Banda Aceh baik-baik, insya Allah. Amin. Ibu punya peran yang luar biasa. Kalau sampai ada anak gadis bonceng-boncengan dengan anak lajang, yang salah bapak apa ibu? Yang salah adalah ibu. Karena bapak sudah pergi pagi sebelum anak bangun, dia sudah pergi. Dan ketika dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Dia jarang pulang, namanya Bang Toy. Yang mengurus anak dari mulai tempat tidur sampai mandi sampai jilbab adalah ibu. Yang mengandung 9 bulan 10 hari, bapak apa ibu? Ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa, bapak apa ibu? Ibu. Yang menyusukan 2 tahun, bapak apa ibu? Ibu. Makanya ibu mendapatkan surga lebih dulu daripada bapak. Nabi ketika masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ada perempuan. Nabi bertanya, siapa ini? Ternyata dia adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Dia tidak menikah, suaminya sudah meninggal. Karena bagi dia lebih menghormati suami dengan memuliakan suami, dengan mendidik anak-anak. Makanya kalau ada anak gadis tidak berjilbab, anak gadis pakai celana sempit, anak gadis tidak sopan, anak gadis boncengan dengan anak lajang tidak mahram, ibu tanggung jawab luar biasa. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, 2 tahun ibu menyusukan. Bapak itu datang sekali-sekali aja, jadi langsung. Bapak bertanggung jawab memberi nafkah. Ibu, ada 5 kewajiban bapak merupakan hak bagi ibu. Yang pertama, bapak kasih makan. Ibu udah makan? Dari bunyinya belum. Yang kedua, pakaian. Bapak kasih ibu pakaian. Dari pakaian yang ada di depan ini nampaknya memang orang Aceh, laki-lakinya memang sudah memberikan pakaian kepada perempuan. Di tempat lain, bini tinggi 170 cm, dikasih kain 70 cm. Ditutup lutut, terbuka bahu, ditutup bahu, terbuka lutut. Pernah tak nengok perempuan lututnya tertutup, bahunya terbuka? Saya tidak nengok, tertengok. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Hai suami, hai laki-laki, hai anak lajang, kalian dikasih warisan 2 kali bagian dari perempuan. Bukan karena Islam ekstremis, bukan karena Islam radikal, bukan karena Islam pilih kasih, tapi karena Islam mengatakan kalian punya tanggung jawab yang besar. Kalian mesti memberi makan istri, kalian mesti memberi pakaian istri. Sekarang banyak perempuan pakai rok pendek karena kainnya kurang. Orang barat pakai rok pendek, lututnya putih. Ini udahlah lutut hitam, berkulis, kurang. Nauzubillah. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan. Hai laki-laki, sebenarnya kalian yang mendidik istri kalian, sebenarnya kalian yang menceramahi istri kalian. Tapi karena kalian tidak mampu mendidik, kalian bawa datang pengajian. Perempuan yang hadir malam ini pengajian, pastilah suaminya soleh-soleh karena mengizinkan istrinya datang ke pengajian. Bang, adik pergi pengajian ya. Kemana? Ke Masjid Baitur Rahman. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah. Abang enggak? Abang mau main gaplek sebentar. Masih alhamdulillah daripada suami yang melarang istri, kamu jangan pengajian. Bang, aku mau pakai jilbab ya. Jangan pakai jilbab. Buka. Aku tak suka dengan orang pakai jilbab macam nenek-nenek. Rambut pucat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Rebonding. Hari ini keriting halus,
besok keriting kasar, besok rambut macam durian, besok gundul sama sekali. Mudah-mudahan suami-suami yang macam Fir'aun ini dapat hidayah. Amin. Tak juga dapat hidayah, tenggelamkan di Laut Merah. Jangan diaminkan, mati dia nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah. Apalagi yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini suka diperhatikan. Betul kan? Kalau perempuan tidak diperhatikan, maka muncullah perempuan-perempuan yang mencari perhatian. Mana contohnya perempuan mencari perhatian? Dipakai gelang kaki 2 biji, setiap berjalan kerincing, kerincing, kerincing. Dipakailah sanggul naik macam punuk onta. Sekedar mengikat rambut pakai plastik, pakai ikat tali, tak apa-apa. Diikat rambutnya panjang, lalu diikatnya, lalu kemudian pakai jilbab sedikit, tak apa-apa. Tapi kalau sengaja naik ke atas macam punuk onta, setiap lewat semua menganggap, oleh sebab itu maka perempuan ingin minta diperhatikan, dipanjangkan kuku kiri sampai 2 cm. Saya kalau sudah nengok perempuan panjang kuku kiri, saya bingung, gimana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya, dikasihnya makan bakwan. Enak ya. Kalau boleh tahu resepnya apa? Ini contoh yang kurang perhatian. Maka kalian punya tanggung jawab yang luar biasa. Perempuan yang kurang perhatian, baju suanjang sudah bagus, diikat pakai kabel di tengah. Perempuan yang kurang perhatian, dipakailah sendal, tumitnya itu 15 cm. Dia yang berjalan, kita yang ngeri. Asal dia berjalan, naik. Itu semua ciri-ciri orang yang kurang perhatian. Tapi di sini tak ada yang punuk onta, tak ada ikat-ikat pakai karet sedikit, tak apa-apa. Yang kuku panjang tak ada. Ustaz nyindir nih, saya tak nampak, mana nampak saya? Saya ceramah itu tidak ada pakai konsep, apa yang ada di otak saya itu aja saya cakap. Tapi nampaknya yang udah mulai masukkan tangan ke dalam itu panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asfaraka, kuku. Hai perempuan, hai laki-laki, kuku. Inna syaitana yaqudu ma qala minha, potong kuku karena setan duduk di kuku yang panjang. Bolak-balik kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan bingung. Aku bingung, kau usir aku tapi kursi kau siapkan. Apa sih maksud Allah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nampak nanti ada anak perempuan di pinggir jalan, umurnya 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, bedaknya putih, rambutnya pendek, roknya pendek, pakai kutek, kira-kira anak umur 5 tahun itu nengok siapa? Ngaku. Mereka bukan melihat artis, mereka melihat ibu mereka. Saya setahun 1 bulan, bulan Februari 10 hari pergi ke Malaysia, ceramah di Kuala Lumpur, ceramah di Sarawak, ceramah di Malaka, ceramah di Negeri Sembilan, ceramah di Kedah, ceramah di Perak. Ceramah saya di Kampung Melayu, di Kampung Baru. Rupanya di Kampung Baru itu banyak orang Aceh. Begitu saya ceramah ke sana, Ustaz Somad, ayo kita mampir makan mie Aceh. Oke. Karena mereka sudah menganggap saya orang Aceh. Karena tempat yang paling banyak di antara provinsi di Indonesia ini, Aceh ini yang paling banyak kabupaten saya datang. Besok, kalau habis besok ini habis semua kabupaten. Tinggal 1 lagi yang belum, Semelu. Mohon maaf kepada Pak Bupati, bukan karena kami pilih kasih, memang jauh betul tempat-tempat. Insya Allah panjang umur, sehat badan sampai kami ke Semelu nanti insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang Malaysia? Ustaz Somad, ya boleh saya jumpa dengan emak Ustaz? Apa jumpa emak saya? Saya lah.
Kan saya yang ceramah. Rupanya mereka tidak melihat engkau Abdul Somad. Di balik seorang anak ada ibu yang mendidik anak. Ibu luar biasa. Ibu. Bapak yang mulia Wali Nangru, di balik Bapak Kejaksaan, di balik Bapak Kapolda, semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada yang lahir dari bencong? Mana ada? Maka kita selamatkan negeri ini dari LGBT. Kita selamatkan. Di Pekanbaru itu, di samping masjid Pekanbaru itu banyak pokok korma, tapi tak berbuah. Dipanggillah pakar korma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang yang manis itu, Mr. Kolak. Lalu Mr. Kolak pun meneliti, dia tengok, ini pohon korma, kata dia. Kenapa tak berbuah ini Mr. Kolak? Kata Mr. Kolak, ini kormanya jantan semua. Barulah kita paham, rupanya LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Jadi gimana Mr. Kolak? Cabut, ganti korma betina. Mau berapa satu biji? Satu bibit korma betina ini adalah 800.000, $100 waktu itu. Sekarang 1.300.000. Nah itulah makanya. Tapi saya yakin korma yang di samping ini berbuah semua. Kenapa? Karena ini bibitnya pasti dari Barpate. Di Barpate ada 600 hektar kebun korma Aceh. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah, tanamlah tanaman yang bisa kau tinggalkan untuk cucu. Tanaman apa yang bisa kau tinggalkan cucumu? Toge. Toge dimasak hari ini hilang habis, busuk jadi kotoran. Tanaman yang bisa kau tanam, kalau kau tanam bisa cucumu makannya. Sawit 25 tahun. Sawit cuma 25 tahun. Lalu tanaman apa yang bisa kau tanam hari ini? Cucumu bisa memakannya. Tidak lain tidak bukan adalah korma. Umurnya 100 tahun. Sawit 1 kilo 2.000. Sekarang jatuh 800 perak. Sementara korma 1 kilo, korma ajwa 80 real, 250.000. Makanya banyak jamaah umroh yang pulang tidak bawa ajwa, yang dibawanya korma murah. Karena kalau ajwa itu diletakkan di ruang tamu, asal banyak tamu itu makan, meleleh air mata. 250. Siapa yang pertama kali punya korma 600 hektar Barpate, Aceh? Saya sudah sampai di sana. Berikut ini penanaman. Ustaz Somad ceramah tentang korma di mana-mana. Ganti sawit jadi korma, tanam korma, nanam korma, makanan korma sunnah. Ustaz pernah nanam korma? Pernah. Di mana? Di Barpate. Berikut ini penanaman korma oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMK. Padahal lubangnya udah siap. Masukkan foto. Wakaf korma 1.500 batang. Satu batangnya 3.300.000. Siapa yang berwakaf satu batang korma di Barpate 3.300.000, 100 tahun tak mati, maka anak-anak yang akan dikirim dari Aceh, dari Sigli, dari Pidi, dari Tapatuan, dari Singkel, dikirim ke Kairo. Dari mana biaya makan mereka? Beberapa anak yang lulus tidak berangkat karena tak ada ongkos. Beberapa lama anak yang lulus mau ke Kairo, tak ada makan. Tapi insya Allah mereka akan bisa makan. Kenapa? 1.500 batang wakaf fi sabilillah. Anda belum membeli, daftar sekarang juga sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Tak ada alasan orang Aceh tidak berwakaf korma. 3.300.000 satu batang. 100 tahun mengalir pahalanya. Mati ditanam lagi. Tanahnya tanah wakaf. Mengalir. Anak-anak sekolah ke Mesir, ke Kairo. Pulang mereka. Mereka yang akan berdakwah. Kita akan mati. Saya sudah hitung. Insya Allah mati tahun 2040. Lahir 1977. Sekarang 41. Walaupun kelihatannya macam 27. Insya Allah tahun
2040 63 umur mati. Saya bukan nakut-nakuti bapak, nakut-nakuti ibu, tidak. Andai ibu meninggal, ibu yang suka ngumpul duit, dapat uang tunjangan, beli cincin, dapat gaji 13, beli cincin, dapat SPPD, beli cincin, asal undangan, mau kemana bu? Sana. Begitu ibu mati, janganlah kasar-kasar Pak Ustaz. Begitu ibu mati, cincin yang 3 itu akan diambil lagi untuk modal kawin lagi. Mereka udah siap-siap dah. Ustaz Somad ini gak enak ceramah. Giliran mati perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang mereka mati. Setuju? Oke, bapak yang pelit, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, rumah besar. Begitu datang malaikat maut, mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Rumahmu akan dijual ahli waris, dibagi-bagi. Mobilmu akan dijual, binimu akan diambil berondong. Berapa harta warisanmu? 2 miliar. Apa kata pengadilan? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Kata pengadilan agama, dari 1 miliar tadi, ibu dapat lagi pembagian faraid harta warisan 1/8 karena ada anak, 125 juta. Total bulat untuk ibu 1 miliar 125 juta. Wow, 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta pergi ke salon. Untuk apa? Make up. Make buat, up naik. Wake up semua yang turun naik. Pipi naik, dagu naik, hidung naik, alis naik, rambut naik. 25 juta bersih. Tinggal 1, pura-pura lupa pula. Tinggal 1 miliar 100 juta. Yang 100 juta beli motor besar, moge. Karena Brownies suka pakai moge. Yang 1 miliar simpan di bank, bunganya mengalir. Malam-malam jalan, mana? JJS, jalan-jalan sore sama suami baru. Kuat pegangan, pergi di pantai. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuat pegangannya, tak bisa tunjuk pakai tangan. Sana. Mana hartamu tadi? Tinggal. Tapi 3.300.000 yang kau belikan bibit sawit, 3.300.000 yang kau belikan bibit korma, kau tanamkan di Barbate, mengalir dia. Sekolah anak-anak ini ke Mesir, balik anak itu berceramah, mengalir pahalanya. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Yang pelit silakan, tak mau bersedekah tidak apa-apa. Tapi ingat, kau akan mati makan cacing tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ibu-ibu dari polwan, polisi wanita pun pakai jilbab panjang. Mau nikah sama polwan? Ada mahasiswa, saya tanya, kalian mau nikah sama siapa antara 3 nih? Yang pertama guru TK, yang kedua polwan, yang ketiga lupa plaza. Mau mana? Wah, kami mau sama polwan lah Pak Ustaz. Kami bisa selamat. Nanti kalau kena razia kami kan tak ditangkap. Mau istri polwan, mau istri guru TK, mau istri guru, yang penting dia bisa mendidik anakmu menjadi anak-anak yang solehah, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan ini dinikahi karena 4. 5 liha, karena dia kaya. Wali hasabiha, karena keturunan baik-baik.
Wali jamaliha karena dia cantik, walidin karena agamanya. Kau kenapa nikah sama dia? Sebetulnya banyak perempuan yang mau sama saya Pak Ustaz. Kenapa itu yang kau nikahi? Dia yang cincin emasnya banyak Pak Ustaz. Nikah karena harta akan binasa. Bapak kenapa nikah sama dia? Cantik Pak Ustaz. Perempuan cantik tak lama. Perempuan paling cantik umur 25. Puncaknya 25, 26, 27, 28, 29. Yang dulu imut-imut sekarang bunga, kuntum, mekar, harum, cantik, layu. Suntik dagu, suntik hidung, cantik. 2 bulan dagu turun, hidung turun. Pas macam monyet Kalimantan. Benana itu hidung. Ternyata silikon kalau dimasukkan ke dalam daging, dia tidak menyatu dengan darah. Akhirnya darah infeksi. Maka dia apa? Apa kata dokter? Hidungnya harus dipotong. Hidung dipotong, gawat lah. Tenang, kita ada terapi lintah. Begantunglah 3 ekor lintah untuk menyedot nanah yang ada di dalam. Itu pun lintah itu asal tempel, jatuh. Ditempelkan. Asam kata dia. Jangan operasi plastik. Ini sekarang banyak perempuan di wajahnya plastik semua. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Sampai ini pun plastik. Lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz masih ingat sama saya? Ingatlah, kamu kan mahasiswa saya. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustaz. Na'udzubillah. Tolong Ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kaya, cantik, bangsawan, taat beragama. Kalau ada 4-4-nya ngapain aku kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang sempurna, seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari istri yang sempurna, seumur hidup tak akan berbini. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Dulu sebelum nikah memang kau cari siapa yang paling putih, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling cantik. Tapi setelah nikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Maka pulang dari sini, jangan banyak salah jawab. Ini banyak orang nih banyak salah jawab. Ayah, ya. Ayah gimana jumpa sama mama dulu? Salah sambung. Mama, ya. Mama jumpa sama ayah dulu di mana? Tangkap ansip kan. Jangan begitu. Mulailah dengan jawaban yang mengagungkan Allah. Gimana ayah jumpa sama ibu dulu? Aku tak pernah mencari ibumu, ibumu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kalian. Apa kata si ibu dari jauh? So sweet, Bang. Begitu saudaraku. Alhamdulillah, dari laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, lahirlah orang-orang yang taat beragama, yang menjaga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini acara sebesar ini, kalau tidak ada kerjasama yang baik, acara ini kan bisa terselenggara karena Ustaz Somad. Mana bisa? Saya tak tahu di mana Banda Aceh, tak tahu bagaimana cara ke Aceh, siapa yang bawa, hotel di mana. Lalu yang bawa Ustaz kemari siapa? Ikatan Alumni Timur Tengah. Ketuanya kakak kelas saya di Darul Arafah Medan dulu, yang sekarang kebetulan menjadi ketua ikat, sama-sama di Mesir. Di teleponnya saya, Ustaz Somad, ya bisa kita ke Aceh? Oke, I am coming. Maka saya datang kemari. Sudah dibawa kemari, naik ke atas pentas. Ustaz bisa ceramah. Saya bisa ceramah karena teknisi mikrofon ini tak jahat. Coba kalau dia jahat, dipasangnya baterai bekas. Assalam. Harkat. Tat. Mar. Ta. Mereka ini tidak jahat. Coba kalau mereka jahat, dimatikan lampu,
tiba-tiba pas mau ceramah mati lampu. Ada itu rekaman di YouTube, pas saya ceramah mati, macam ceramah di depan hantu rasanya. Malam ini terang benderang, cantik, tak ada kekurangan satu apapun. Menengok lampu hijau, menengok payung-payung. Saya malam ini bukan rasa ceramah di Aceh, rasa ceramah di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan dimurahkan Allah rezeki kita sampai ke Masjid Nabawi, insyaallah. Berangkat sama istri, sama anak, insyaallah. Istri saya sudah meninggal, Pak Ustaz, diberikan Allah istri yang baru. Suami saya sudah meninggal, Pak Ustaz, dikasih Allah laki yang baru, yang lebih ganteng dari yang lama. Banyak yang takut munafik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 30 menit. 30 menit ke kanan, 30 menit di depan, 30 menit di samping. Jadi kesimpulan ceramah Ustaz malamnya apa? Yang pertama, jangan takut membuat maulid Nabi. Nanti habis maulid Nabi buat Isra Mi'raj. Habis Isra Mi'raj buat menyambut Ramadan. Habis nyambut Ramadan buat nuzul Quran. Habis nuzul Quran buat halal bihalal. Habis halal bihalal buat menyambut jamaah haji. Habis menyambut jamaah haji buat menyambut tahun baru hijrah. Dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba Barzanji seprovinsi Nangro Aceh Darussalam. Juara 1 berangkat ke umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa aula. Masih ada Barzanji di Banda Aceh? Marhaban masih ada? Grup Nasid masih ada? Alhamdulillah. Kalau grup Nasid sudah punah, maka keyboard tunggal merajalela. Anak nikah keyboard tunggal, pentasnya tinggi, penyanyinya rok pendek, yang nonton atu-atu menganga di bawah. Menengok artis menetes air mata, menengok bini menetes air liur. Terbalik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di Banda Aceh itu tidak akan ada. Di Nangro Aceh Darussalam tak akan ada. Nasyid masih ada. Ibu-ibu yang lagu nasyid lanjutkan. Lagunya Pak Ustaz? Bila Israel datang memanggil. Lagunya itu dinyanyikan ketika pejabat-pejabat mau datang. Biar ingat dia mati. Janganlah mau disanjung-sanjung. Waktu saya acara sama bupati, sama gubernur di satu daerah, pas kami mau datang, saya dengar suara mikrofon masjid. Janganlah mau disanjung-sanjung. Dalam hati saya, berani betul orang menyanyi ini. Ini kalau sampai pejabat tersinggung, APBN tak cair ini. Begitu sampai di masjid, saya mau nyari siapa yang nyanyi tadi. Rupanya flash disk. Ibu yang nyanyi-nyanyi nasyid lanjutkan. Cuman kalau masjidnya belum selesai, lagunya robak. Lagunya jangan lagi Bila Israel. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Tak turun duit. Kenapa tak turun? Backing vokalnya salah. La 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 la. La la itu nanti tidak, tak turun lah duit. Kami tak mau lah Pak Ustaz, itu lagu jadul, lagu lama Pak Ustaz. Kami kan anak muda, yang muda-muda tetap lagu sekarang. Silakan, siapa bilang? Katanya suara perempuan itu aurat Pak Ustaz. Katanya suara perempuan itu haram Pak Ustaz. Suara perempuan itu haram kalau lemah gemulai membangkitkan syahwat. Ustaz, makanya jangan bergetar Ustaz itu mendengar suara. Oleh sebab itu tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Di mana nih? Banda Aceh. Salah sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sebentar ya. La taqda'na bil qaul. Janganlah laki-laki, janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesak-desak. Kenapa tak boleh? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Ada laki-laki itu yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara lemah gemulai, dia langsung error. Tapi mendengar suara sholawat, ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Kira-kira kalau ada anak gadis, ibu menyanyi Lanyi Bila Israel, ibu nyanyi Bila Israel, tiba-tiba ada bapak yang katakan, mohon maaf Pak Ustaz, benaksu saya dengar lagu Bila Israel. Kalau ada laki-laki benaksu mendengar lagu Bila Israel, tolong ikat biar kami bawa malam. Besok kami campak kami juga. Saudara yang dimuliakan Allah, Islam tidak memburu darah seni. Makanya nanti buat lomba-lomba hari-hari besar Islam, lanjutkan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, lanjutkan. Lalu kemudian yang kedua, ajarkan ke anak kita yang tak mengerti sejarah. Aceh adalah negeri Islam, tapi tetap cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama dari Aceh, Dayak dari Aceh, Malikus Saleh dari Aceh, Syekh Abdul Rahman Singkili dari Aceh, Kanun Asasi dari Aceh, Bang Syariat, supaya dia jaga. Yang ketiga, jaga masjid, karena tembok tiang rahmat Allah ada di masjid. Jaga sholat berjamaah. Suami-suami yang soleh, sholat di masjid. Suami yang sholat di rumah, suami solehah. 4, jaga anak-anak kita dari zina. Jangan sampai kena narkoba. Jangan sampai bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin hamil. Padahal hari pernikahan yang paling sakral, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Selamat ya nak. Tapi hari itu menjadi hari yang paling menyakitkan. Marah karena anak hamil tuli kau kena gontok. Itulah kan buahnya pijak tuh. Alhamdulillah, gara-gara apa dia? Mungkin anak itu salah, tapi kita juga salah luar biasa. Hamil dia Pak Ustaz. Yang mengizinkan dia jalan-jalan itu siapa? Yang memberikan motor siapa? Yang mengasih duit beli bensin siapa? Yang membelikan HP siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang hamil salah siapa? Salah Ustaz. Apa pula salah saya? Kok pikir efek anak hamil itu biasa? Nanti kan dinikahkan selesai Pak Ustaz. Tidak nikah selesai. Nikah anak hamil. Nanti kalau anaknya lahir, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin air mancur. 2, anak pertama lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak yang pertama laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adiknya, karena mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, mati bapaknya. Si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, ternyata anak pertama anak gadis cantik, mau dipinang oleh anak lajang. Kau tak bisa menikahkan dia, kau bukan walinya. Walinya siapa? Wali hakim Pak Kuah. Ini anak saya Pak Ustaz. Rambutnya, darahnya sudah kami periksakan ke rumah sakit. DNA, ini positif anak saya. DNA tak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Oleh sebab itu jaga anak-anak gadis kita. Ini anak-anak gadis yang datang malam ini. Anak-anak gadis di Banda Aceh, kalian dijaga. Ada tembok besi yang membuat kalian tidak boleh jumpa dengan laki-laki. Bukan karena kami garang, bukan karena kami marah. Kalian dijaga karena kami sayang pada kalian. Kalian anak gadis adalah timun, kalian anak lajang adalah durian. Kalau sampai jumpa durian sama timun, bonyong hancur kalian. Oleh sebab itu kami jaga kehormatan kalian. Kalau kami pergi ke pasar, ada apel yang dibungkus dengan plastik, diletakkan di dalam kotak, diletakkan dalam kulkas. Ada apel yang lisut terbuka di tepi jalan, tak laku dia. Air minum tidak akan kami minum kalau rusak botolnya. Apa tertulis di botol? Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Nah,
Perempuan adalah adik-adik kita, perempuan adalah keponakan kita. Kalian yang menganiaya perempuan, yang melecehkan perempuan, yang memacari perempuan, yang membuat perempuan menjadi terluka, bagaimana kalau itu terjadi kepada adik kalian? Bagaimana itu kalau kepada kakak kalian? Bagaimana itu kalau terjadi kepada ibu kalian? Bagaimana kalau terjadi kepada adik kalian, saudara kalian? Ini perempuan harus kita hormati, kita muliakan. Maka kita jaga mereka. Kalian yang pacaran, buka HP, cari namanya, delete sekarang juga. Yang pacaran, bonceng, buka HP, cari namanya, cari FB, facebook.com, unfriend. Buanglah mantan pada tempat. Tapi di Banda Aceh tak ada lagi anak-anak muda yang pacaran. Kenapa? Malam ini mengaji semuanya. Assalamualaikum yang kita jalan-jalan ke tepi laut malam ini ya. Tidak, malam ini pengajian. Ustaz Somad datang. Sebentar aja ngaji. Jadi pacaran kita tak ada pacaran, kita ngaji. Terus hubungan kita habis ngaji kita jalan. Ini tidak benar, saudaraku. Tak ada untungnya kalian yang pacaran, tak ada untungnya pacaran. Rugi, bohong semuanya serba basa-basi. Jalan kalian diperhatikan, hati-hati ya, awas jatuh, awas belum dapatnya, setelah dapat mana mata gua tuh. Oleh sebab itu jaga kehormatan kalian. Yang kelima, yang terakhir, jaga ukhuwah Islamiyah. Tidak ada orang Aceh yang bertanya Abdul Somad sukunya apa, Abdul Somad sekolahnya apa. Semuanya menerima karena Abdul Somad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan datang Khawarij, akan datang Mu'tazilah, akan datang Qadariyah, akan datang fitnah khalqil Quran, akan datang macam-macam. Maka kita jaga. Aceh adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi wa dan yaqudran iradat ilmun ayat sama basar kalam. Fikihnya Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tasawufnya tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jaga ini, maka insyaallah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau Aceh tegak syariatnya, itulah yang akan menjadi bahan Abdul Somad kemana-mana berceramah. Wahai para anggota dewan, wahai para pemimpin, kalian mau menegakkan syariat Islam, tetap dalam bingkai NKRI, tetap pakai konstitusi, tetap pakai demokrasi, bukan menjadi kerajaan Islam, tapi tetap menggunakan suara, akan ada. Kemana kami contoh? Pergi ke Aceh. Tapi kalau Aceh tumbang, na'udzubillah, kalau tak terlaksana syariat, maka Abdul Somad akan makan, mungkin berhenti dia ceramah, karena akan dibalikkan orang cakapnya. Kalau mau ingin tetap lihat Abdul Somad ceramah, jagalah Islam tetap berjaya di bumi Nanggung Aceh. 2 jam kurang 15 menit. Jamaahnya tetap tahan, saya tak tahan. Bercerita tentang pengajian sama orang Aceh, jangan orang cerita, tahan mereka luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Nangro Aceh Darussalam ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, tentram, turun rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar.
La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allah mawafikna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufik dan ridhamu agar hati kami ini selalu condong kepada agamamu dan mengingatmu dalam setiap perbuatan kami ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah, yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian pekerjaan PNS, ASN, perusahaan, lapangkan urusannya, luluskan sehingga bisa dia menikah dengan modal yang cukup ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikannya mudah, maka mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Republik Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil-adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir denganmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Wali Kota kami, Bapak-bapak Bupati kami, Bapak anggota Dewan kami, pejabat-pejabat kami, Bapak TNI Polri kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini sebagai istirahat dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami yang sudah menyekolahkan kami, wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan membesarkan kami, wali masyayikhina, para abu, para abi, para tengku, alim ulama kami. Matta'anallah bituli umurihim, panjangkan umur mereka ya Allah. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah. Wa qawi imanahum, kuatkan azam iman mereka, dengan kuatnya mereka maka kuatlah bangsa ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.